Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam ya warahmatullahi semua wabarakatuh. sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. We can meet again ya from the previous class that you have taken class of TOEIC. Now you have taken of TOEFL ya with Pausni. Sekarang dengan Pausni ya, dengan materi yang berbeda ya, dengan pembahasan untuk TOEFL. Nah, ini masih kelas A ya ini ya. Halo? Oke ya. Iya Pak. Nah, Pausni mau bertanya ini masalah apa? Tadi masuk dalam Gmeet ini melalui tautan dari e-learning atau dari WA group? Dari WA Bapak. Kalau dari Di e-learning WA bisa tidak ada. Dari learning tidak ada Bapak. di pengumuman harus dituliskan ya. Ya kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Paul ini juga mencoba menggunakan apa itu BB ya, button, tapi memang agak complicated. Nah tadi di pengumuman di chapter itu kan ada pengumuman chapter 1. Nah di sana diinfokan linknya. Tapi ternyata masih ada yang belum masuk, akhirnya menggunakan dari WA group. Tetapi nanti Anda harus masuk ke e-learning ya, karena nanti direkap daftar hadirnya di sana. Halo? Siap Bapak. Oke. Siap Bapak. Ya, kita mulai saja. Untuk pertama ini we just do an introduction ya, what is TOEFL ya. Ini kita jelaskan sekilas nanti. We don't discuss about the specific information about the material, but just giving at glance of TOEFL. What is a TOEFL? Ya, nanti Pak Usni akan sharing yaitu materinya. Nah, di sini materinya itu diambil dari e-learning ya. Di sana sudah tersedia sebenarnya. Di e-learning itu sudah 12 pertemuan sudah ada di sana. Tinggal nanti dilihat ya. Nanti di sini Pak Usni akan mengambil materinya dari e-learning ya, about introduction ya. Oke, di sini kita mulai saja ya. Di sini Pak Usni will show our material about the tuple the first time. What is a tuple ya. Nah, kalau previous meeting that you have known about TOEIC test of English as International Communications. That's a simple that's easy, just listening and reading. But for the tuple that you are going to learn about listening, structure, reading, and writing. But writing doesn't discuss from this material. Jadi untuk TOEFL ini ada 3. Itu nanti ada listening ya. Kemudian setelah listening itu ada structure and writing test, dan kemudian ada readingnya reading comprehension ya, berbeda dengan reading yang dijelaskan pada TOEIC ya, sederhana. Di sini lebih kepada nanti academic purposes ya. Sepertinya ini kita memulai dengan Pak Usni akan I'll give you about the slide here ya. Oke, bisa dilihat ya slide-nya. Sebentar, lagi loading. Ya, bisa dilihat ya slide-nya di sini tampilannya.
Nah, di sini ya. Oke, bisa Anda melihat layar paus nih. Bisa, Bapak. Oke ya, ini. Nah, di sini sebenarnya pada Bisa, apa? Pak. Ya, active di sini e-learning yaitu sudah ada ya, dimasukkan oleh admin. Nah, di sini about the material ya, material of discussions about TOEFL. Nah, di sini itu sudah ada nama-nama peserta Anda ya, ini ada kelas A-nya ya. Nah, di sini Pausni give the information ya, diberikan informasi pada pengumuman di sini. Kemudian pengumuman tersebut, nah ini ada share ya, Gmeet di sini. Oke. Oke, kita lihat di sini ada materi yang diberikan ya. Kita course sections di sini. Nah, ini sudah ada ya. Di sebelah kiri itu sudah sampai 12 pertemuan, 14 bahkan di sini ya, dengan UTS dan UAS. Tapi di sini nanti kita tidak ada UTS ya, nanti langsung UAS saja ya. Oke ya, pada chapter 1 you are going to see the material. Ini will explain just briefly explanations about the introduction. Oke, di sini kita lihat. Nah, I think that you can see the slide here. Oke, sebentar kami. Nah, di sini ada materinya ya. Tadinya Pausni ingin langsung ya menjelaskan dari sini, tapi ternyata ini layarnya kecil ya. Jadi coba kita besarkan dulu. Oke, bisa dilihat tidak di sini layarnya? Atau terlalu kecil? Halo? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya, tapi kecil ya di sini ya. Bisa, Pak. Ya, nanti Iya, Pak. download dulu Sedikit ya, nanti kecil. ya download dulu. Ya, nanti download dulu. Nanti kita lihat yang melalui PDF-nya saja langsung. Nah, ini lebih besar ya. Oke. Nah, ya. I think that it is bigger ya than before. Oke ya. Would like to discuss about what is TOEFL ya, TOEFL ya. TOEFL. TOEFL. TOEFL is Test of English as Foreign Language. Exactly, ya, there are two kinds of TOEFL. Ya, ini ada dua jenis. The first is, yaitu ada yang disebut dengan PBT. What is PBT? PBT is paper based TOEFL. Nah, paper based TOEFL, this is as a manual test. Jadi tes yang dilakukan secara manual, ya, melalui dalam bentuk print out. Kalau PBT itu biasanya ya diberikan soal dan buku, nah itu dipelajari. Nah, ini secara manually. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan IBT. IBT itu adalah Internet
based TOEFL. Nah, ini IBT itu adalah tes yang dilakukan secara online atau pembelajarannya melalui online ya, by internet ya. Oke. Nah, kalau di sini kita menggunakan PPT ya, dibagikan dalam bentuk PDF-nya ini kepada Anda. Oke, di sini kita lihat ya, what is PBT ya, paper based report. The PBT is pencil paper test that upload all paper policies. Nah, di sini ya, nah digunakan apa atau diujikan tes ini itu melalui ya alat ya, bisa dengan nanti soal kemudian diisi dengan menggunakan pensil ya, pensil bombay ya. Kemudian one purposes of the PPT is full placement and progress evaluation ya, tujuannya di sini ya untuk mengetahui sejauh mana Anda bisa memahami ya dalam pemahaman bahasa Inggris secara formal, maksudnya di sini baik dalam gramatika, dalam reading ya, bahkan dalam mendengarkan. Tapi di sini tujuannya untuk TOEFL itu biasanya untuk academic purposes, ditujukan untuk dunia persekolahan ya. Nah, biasanya kalau nanti Anda sudah selesai, kalau tidak salah itu ya, untuk di FKIP itu sudah ada program dicanangkan waktu rapat kemarin itu akan ada standar skor harus ya dicapai bagi ya mahasiswa yang you are going to take the final paper. Jadi yang mau untuk sidang akhir itu ada standar skornya. Jadi yang digunakan itu adalah misalnya TOEFL di sini. Tapi itu belum pasti berapa ya, itu belum ada ketetapan FKIP ya itu. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya mungkin Anda ya kalau sudah mendapatkan nilai ya misalnya 450 atau 400 ya, itu bisa jadi itu sebagai one of the requirement ya full taking sarjana degree. Jadi bisa sebagai syarat Anda ikut ujian sidang akhir. Dan itu kalau sudah lulus pada mata kuliah ini, nah itu dengan skor yang besar 450 atau 400 itu nanti tidak usah tes lagi ya. Nah, mungkin bagian angkatan Anda ini sudah berlaku ya kalau misalnya untuk ujian akhir. Oke, nah itu menggunakan PPT ya. Tapi nanti di sini untuk pembahasannya akan disesuaikan dan disederhanakan karena TOEFL itu tergantung nanti kepada kemampuan dari pesertanya. Kalau misalnya take for example that in English majors ya, students in English ya, they have to pass the score more than 500 ya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak yang jurusan Inggris itu harus 500 atau 475 minimal. Tapi kalau misalnya untuk yang general students misalnya FKIP itu mungkin tidak sampai skornya tinggi seperti tersebut, seperti 500 atau 450, tapi itu grade-nya itu diturunkan lagi ya karena sesuai dengan kemampuannya. Nah, mungkin untuk materi yang di sini ya yang diupload itu memang ini what is it, standar material for discussing of TOEFL. Nah, tapi nanti mungkin pada saat the next ya session itu tidak akan diambil dari materi yang ada di sini, tapi akan disederhanakan agar bisa paham ya, mengerti jenis-jenis listening atau structure yang diberikan. Oke, nah di sini ya. Jadi tujuan di PPT di sini untuk misalnya evaluations, misalnya ini untuk universitas ya atau sekolah ya. The PPT that they administer as an official score. Nah, di sini maksudnya nanti bisa jadi nanti standar skor yang diberikan misalnya di MKIP 400. Nah, itu standar skor harus dicapai agar bisa ya ikut misalnya prasyarat untuk final paper examination, untuk tes ya, tes akhir ujian sidang ya. Nah, biasanya tergantung nanti pada lembaga ya atau universitas atau fakultas itu menetapkan berapa skor yang harus dilalui ya untuk bisa ikut atau sebagai prasyarat untuk sidang ya. Oke, berikutnya di sini ya tadi sudah dijelaskan ada dua jenis, ada secara online, ada secara offline.
Nah, di sini the paper based TOEFL has three parts. Nah, baik dari listening dari internet online, PBT and IBT. Nah, itu ada katanya di sini ya, jenis-jenis bentuk ya yang diujikan ya soalnya di sini ya. Nah, kalau buat PBT ya itu ada 3 ya, PBT manual ya. Di sini ada listening comprehension, structure and written expression and reading. Okay, there are 3 categories that will be discussed, will be passed ya, for a student if they want to take a TOEFL test. Di sini ada 3 jenis ya, listening comprehension, structure, and written expressions. In addition, nah itu ada tambahan lagi. Sebenarnya itu ada 4 tadi Pak jelaskan, itu ada written English, ujian secara tertulis, tetapi di kita tidak diadakan ya. Biasanya TWE ini ujian writing ini, if a student wants to apply foreign university like Oxford, Cambridge, nah itu misalnya ini mahasiswa yang akan melamar di universitas di luar negeri, nah itu baru ada keempat jenis tes yang diujikan di sini ya. Pertama itu listening, structure, reading, and writing ya, menulis ya. And in an essay that is required to provide a writing score. Nah di sini secara tes secara tertulis itu kalau misalnya untuk ikut ya melamar di universitas di luar negeri, atau misalnya apa Nanyang University di Singapura seperti itu, ini biasanya ada 4 yang diberikan. Kalau di kita misalnya if you want to ya take the master degree ya in UP, ITB, itu biasanya hanya 3 jenis saja yang diujikan, listening, structure, and reading ya. Nah, kita lihat di sini jumlah keseluruhan total score. Jadi, nah kalau TOEIC ya sebelumnya itu 950 ya, hampir 1000 ya semua total skor. Tapi kalau untuk TOEFL itu berkisar di sini paling tinggi skornya benar semua itu adalah 677. Yang paling rendah itu 310 ya. Nah, itu why ya the university or the institution ya they take a standard score more than 310. Nah itu biasanya lebih dari 300 karena ya kalau 300 itu dianggap itu di bawah standar. Biasanya kalau misalnya universitas yang memberikan standar skor untuk lulusan itu kurang lebih 400 ya ke atas, yang minimal 400. Kalau misalnya untuk fakultas yang bukan basicnya adalah English majors ya seperti di FKIP biasanya, seperti di ekonomi FKIP itu, FKIP kita belum ya, mungkin kedepannya sama seperti ekonomi 400 standar untuk lulusnya. Oke, jadi di sini the summary of this explanation that ya TOEFL PBT is the kind of TOEFL test that using ya paper and pencil to do test ya. Jadi di sini secara sederhana itu secara manual ya, PBT itu adalah dalam bentuk manual print out ya seperti buku ya. Nah, ini untuk tesnya. Kemudian berikutnya di sini ada yang disebut dengan PBT ya, PBT. Tapi di sini duration of time ya, ini waktu ya, jumlah waktunya. Tadi kalau listening itu wajib a total of number of test itu. Kalau listening itu kurang lebih kalau tidak salah itu berkisar sampai 50 ya, 50 questions. Nah itu 50 question itu dibagi menjadi 3 kategori. Nanti ada
short dialogues, ya, ada long conversation and talks. Ya, jadi dibagi 3 bagian, ada part A, B, and C. Nah, itu waktunya, durasinya, kalau tes itu 25 until 35 minutes. Jadi 25 sampai 35 menit ya. Itu untuk tesnya. Nah, yang bentuk kedua itu adalah structure and written expression. Why? Ya, it's called structure and written expressions. Ya, it refers to the material of the test. Jadi itu mengacu kepada jenis bentuk soalnya. Kalau yang structure itu dalam bentuk vertikal, ya, ABC-nya itu dalam bentuk dari atas ke bawah. Ya, itu yang disebut dengan structure. Nah, dalam bentuk soal structure itu hanya di sini kurang lebih 15 soal. Nah, itu mencari jawaban yang benar. Ya, A, B, O, C. We just find the correct answer. Jadi mencari jawaban yang benar. Nah, itu ada 15 soal. Dan written expression, nah ini ya dalam bentuk horizontal mendatar. Ya. Nah, ini kurang lebih itu ada 25 questions. Ada 25. Jadi totalnya itu ada 40 soal untuk structure and written expression. Dalam bentuk written itu dicari jawaban yang the wrong number. Jadi mencari jawaban yang salah, ya, gramatika yang salah dalam bentuk soal written expression. Nah, ini dari structure and written expressions itu ada kurang lebih 40 soal, ya. 15 soal structure dan 25 soal written. Durasi waktunya 25 minutes, ya, kalau untuk tes. Oke. Berikutnya yang terakhir ada reading. Nah, ini reading comprehension. Nah, reading ini sama seperti listening comprehension, materialnya itu total of number, ya, the test number itu ada 50 question, ada 50 pertanyaan. Nah, itu ada nanti biasanya there are 5 reading passage, ada 5 ya bacaan. Nah, itu yang diberikan. One reading passage consists of 10 questions. Biasanya kalau satu bacaan itu dibuat dalam bentuk pertanyaan 10 soal. Nah, ini ya. Tetapi di sini semua yaitu ada trik atau teknik menjawab. Ya. Nah, di sini you don't have to ya be afraid. Ya, oh, I cannot speak English. I cannot fully understand about English. Nah, kalau TOEFL ini ada strategi cara menjawabnya. Walaupun belum paham, ya. Nah, ini ya secara fasih tentang English, tapi di sini ada teknik bagaimana how to answer the TOEFL test. Ya, jadi ada strategi yang dipelajari. Nah, jadi tidak usah khawatir, ya. Yang penting di sini you have a basic knowledge of English. Paling tidak ada dasarnya, ya. Dasar sudah belajar bahasa Inggris. Nah, except kecuali kalau memang tidak belajar sama sekali, ya susah ya untuk memahaminya. Bisa, tapi it takes time, ya. Tapi I'm sure that ya all of you can understand, ya. Why? Because when you were in elementary and junior or senior high school, that you have learned about English subject. Nah, itu ya rasanya, ya. Kan dalam waktu SD, misalnya SMP itu kan sudah belajar bahasa Inggris, jadi sudah ada basic ya knowledge ya. Okay, next the IBT. Nah, ini ya, kalau IBT di sini tadi Pak Usni has explained that ya, this is online ya test, jadi bisa secara langsung menggunakan internet dan harus ada jaringan ya. Nah, sekarang ini ya masa pandemi itu jaringan itu banyak sekali. Nah, ini untuk IBT itu bisa ya dilakukan. The internet based TOEFL IBT is a computer assisted test that was introduced in September 2005.
5 worldwide. Nah, ini masuk kategori yang baru ya. IBT itu ini pada tahun 2005. Ya. Tapi sebelumnya sebelum IBT itu ada CBT ya, perkembangan dari CBT ya. Nah, pertama itu PBT tadi ya, yang kedua kemudian CBT. CBT itu Computer Based TOEFL. Jadi mempelajari TOEFL itu melalui program yang ada di komputer. Tapi kelemahannya kalau sudah bisa paham semuanya itu harus diganti lagi ya dengan pembahasan yang baru karena itu kan dalam bentuk program itu jawabannya sudah bisa dipahami. Tapi kalau IBT, nah ini online ya, biasanya ini langsung dari pusatnya, misalnya pada Longman ya, Institution itu di Amerika, di sana langsung nanti tes ya diberikan. Tetapi kalau di kita itu melalui perwakilan ya, misalnya if you want to take the IBT TOEFL test itu bisa misalnya di Education University di UPI bisa ikut, atau di ITB ya, atau di lembaga khusus yang sudah konapit. Nah ini bedanya dengan ya paper based TOEFL. Nah kalau IB itu langsung kepada 4 part skill, langsung kepada 4 keahlian: listening, speaking, reading, and writing. Nah di sini sudah tingkat advance ya, Anda sudah tingkat advance. Jadi untuk IBT jadi tidak seperti tadi PBT ya, belajar listening, structure, kemudian reading. Kalau di sini langsung 4 keahlian dalam English that you must ya understand. Oke, nah di sini ya untuk bentuk soalnya juga di sini ya itu dalam hitungan misalnya puluhan ya. Yang paling tinggi di sini untuk total score itu 120. Jadi kalau misalnya sudah benar Anda ikut tes IBT, total skornya 70 atau 80 itu sudah excellent ya. Nah, kalau dikonversi melalui PBT tadi bisa 500 ya, sampai misalnya 550. Oke, di sini we just know the information what is the TOEFL. Yaitu di sini we can make a conclusion that ya TOEFL is divided into 2 categories. The first PBT and the second one IBT. Okay. The purposes of this test ya, this is for academic activities. Jadi semua itu untuk keperluan aktivitas dunia persekolahan. Karena ya if you want to continue your study to take master degree ya, Anda mau mengambil lagi untuk jenjang ke tingkat S2 dan S3 ya, setelah 3 master atau doktoral, itu TOEFL itu tetap diberikan, tetap ada ya. Nah, tetapi sekarang mengalami perkembangan yang very significant ya. Tidak hanya TOEFL sebagai tes ya untuk masuk ya di universitas yang ternama, itu ada juga yang disebut dengan IELTS ya, International English Language Test Service. Itu sama ya seperti TOEFL. Nah, tapi di sini yaitu hanya perbedaan dari the ownernya ya. Kalau TOEFL yaitu the ownernya itu ini adalah American ya. Kalau misalnya IELTS yaitu lebih pada misalnya England ya, untuk Eropa, orang-orang Eropa ya. Oke, ya this is just briefly explanations ya. Nah di sini nanti ada jenis-jenis ya bentuk tes, soalnya ya, apakah di sini dalam bentuk listening. Oke. Nah itu saja mungkin for this meeting. I hope that you can understand my briefly explanation here. Well, I stop the screen and then perhaps that you have some question for the first explanation here. Ya silakan